إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku tanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku kalau mereka meminta berdoa kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Amman yujibul muttarra idza da'ahu." Siapa lagi yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan, dalam keadaan darurat ketika dia meminta kepadanya? Siapa yang mengabulkannya? Tidak lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakshifas su'a, dan siapa yang mampu mengangkat keburukan, kejelekan, kesulitan dari kalian kalau kalian minta kepadanya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kalian khalifah di permukaan bumi ini. A ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan yang disembah bersama dengan Allah? Jawabannya tidak ada. Qalilan ma tadhakkarun, maka sungguh sangat sedikit kalian mau mengingatnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim kalau dia angkat tangannya berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kabulkan doanya. Itu hukum asalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Sekedar dia berdoa minta kepada Allah, dapat pahala dia. Belum lagi nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina Tuhanmu ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Allah perintahkan kita berdoa kepadanya.
astajib lakum, maka pasti aku akan kabulkan doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan masuk dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Allah jamin, jika seorang hamba berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan doanya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di detik-detik ini ada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan doa-doa kita. Mereka lah saudara-saudara kita yang sekarang dizalimi, yang sekarang dihabisi, yang sekarang dibunuh oleh orang-orang Yahudi di Palestina. Mereka butuhkan doa kita, jemaah. Mereka butuh doa kita. Angkat tangan-tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis, merengek minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menangkan saudara-saudara kita di Palestina. Berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala hancurkan makar orang-orang Yahudi laknatullah. Orang-orang Yahudi pengkhianat, orang-orang Yahudi yang banyak membuat makar kepada kaum muslimin. Dari dahulu sudah dijelaskan dalam Al-Quran tentang makar dan kebiadaban orang-orang Yahudi, dan itu terbukti kita lihat sekarang. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau dikatakan kepada orang-orang Yahudi, jangan kalian lakukan kerusakan di muka bumi, mereka bilang apa? Innama nahnu muslihun, wa kami yang melakukan perbaikan, justru kami yang mengadakan perbaikan. Subhanallah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya mereka itulah perusak. Mereka itulah perusak di muka bumi ini. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi laknatullah. Orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap hari dalam salat kita berdoa minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari mereka. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Siapa mereka? Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, orang-orang beriman yang mengamalkan ilmu agamanya, orang-orang yang mengamalkan agamanya, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang Yahudi, bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah murka kepada mereka? Karena mereka tahu ilmu tapi mereka tidak amalkan ilmunya. Mereka tahu Palestina bukan tanah mereka. Palestina milik rakyat Palestina. Orang-orang Yahudi tidak punya tempat di Palestina. Mereka tahu itu. Tapi mereka melakukan makar kepada saudara-saudara kita di sana. Saudara-saudara kita di Palestina butuhkan doa-doa kita, jamaah. Kalau kita tidak mampu untuk bersedekah, berinfak untuk mereka, paling minimal angkat tangan-tangan kita, berdoa minta kepada Allah di setiap salat kita, di setiap waktu-waktu yang mustajabah, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merasakan penderitaan sekarang di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna kal bunyan. Orang-orang muslim, orang-orang yang beragama Islam itu kalbunyan. Mereka itu ibaratkan satu bangunan yang sangat kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'da, mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kita enggak usah lihat siapa yang berjuang di sana. Yang kita lihat adalah saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman yang sekarang membela dirinya dari kezaliman orang-orang yang jahat, yaitu orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun organisasimu, apapun mazhabmu, kita adalah orang-orang yang beriman. Doakan saudara kita di Palestina.
Angkat tangan-tangan kita, doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka, agar Allah Subhanahu wa taala kokohkan mereka, Allah berikan kesabaran kepada mereka atas apa yang menimpa mereka. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam itu kal jasadil wahid. Mereka ibarat satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh itu merasakan sakitnya. Kita merasakan bagaimana sakitnya saudara-saudara kita di Palestina. Wallahi jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka butuh doa-doa kita. Mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Mudah-mudahan ada di antara kita yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menangkan saudara-saudara kita di Palestina. Allah berikan mereka kesabaran, Allah berikan mereka kekokohan. Allah Subhanahu wa taala teguhkan, kuatkan iman mereka sampai ajal datang menjemput. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hukum asal seorang hamba ketika dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah kabulkan doanya. Kecuali kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah menceritakan tentang seorang yang asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama, dalam kondisi kusut, dalam kondisi acak-acakan, dalam kondisi sangat membutuhkan, dalam kondisi safar, penuh debu kepalanya, dia angkat tangannya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Tuhanku. Dia lakukan semua sebab-sebab dikabulkan doa. Dalam keadaan safar, dalam keadaan butuh, dalam keadaan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengangkat tangannya, dia ulang-ulangi doanya, dia bertawassul dengan nama-nama Allah, sifat Allah, Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi. Semua dia lakukan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Tapi makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, pakaiannya pakaian haram, tumbuh besar di atas perkara yang haramkan oleh Allah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang makan makanan haram, minum minuman yang haram, pakai pakaian yang haram, tumbuh besar di atas perkara yang diharamkan oleh Allah, tidak dikabulkan doanya. Tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang bilang begitu. Oleh karena itu, di antara nasihat yang disebutkan oleh guru kita, salah satu ulama besar yang ada di Arab Saudi, Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullahu taala, ketika beliau diminta untuk memberikan nasihat terkait apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Di antara yang beliau nasihatkan, yang pertama al-luju' ilallah. Kita semua kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Kata beliau, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Maksiat ini penyebab kita dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Kemudian kata beliau,
Wa taubatun ila Allah subhanahu wa ta'ala, kembali taubat kepada Allah. Dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tinggalkan semua perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, menangis minta kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan terakhir kata beliau, kathratud du'a, memperbanyak doa. Angkat tangan-tangan kita, minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hal tersebut insyaAllah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa-doa kita, yang dengannya kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala angkat kesulitan yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, yang dengannya kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menangkan saudara-saudara kita di Palestina, yang kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan, kokohkan mereka di atas iman sampai ajal datang menjemput mereka. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, yang sangat menyedihkan, yang mengalirkan air mata jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan kita sebagai kaum muslimin, sebagai saudara mereka yang mendoakan, siapa lagi mendoakan mereka? Khitab itu tertuju kepada kita masing-masing. Mari kita doakan mereka. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan mereka, agar Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan saudara-saudara kita di Palestina, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada mereka atas serangan orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan orang-orang Yahudi dan kembalikan makar-makar mereka ke leher-leher mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala musnahkan dan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa minta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala langgengkan rasa aman, keselamatan, kestabilan di negeri kita yang tercinta Indonesia. Kita berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita semua dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Kita berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati kita, kaum muslimin, di atas kalimatullah, di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arḍi lil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ahla Palestin wa ثبت أقدامهم. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين. اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم. اللهم يا ربنا ثبت قلوب أهل فلسطين أمام العدوان اليهود الغاصبين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اليهود والنصارى الغاصبين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وثبت أقدامهم على عدوهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.